satu persatu. Ada 3 orang sempat dimasukkan penjara, terus ada yang nuntut. Itu yang satu nuntut itu ternyata di pengadilan ternyata menang. Pengacaranya mencari HGU di pengadilan daerah, ternyata HGU tidak ada sama sekali. Ada data-datanya lengkap di sini, semuanya ada dari keputusan dari daerah, pengadilan daerah, bahwa ternyata HGU tidak ada sama sekali. Nah itu saja yang saya ternyata memang masyarakat betul-betul dizalimi dengan ada sepakatan 60-40. Nah 60-40 itu pun dirampasnya juga gitu kan, sampai masyarakat tidak bisa buat apa. Ada kebun tanam sendiri pun itu dirampas. Ada berapa orang itu dirampas, tapi yang mau ngikut dia itu dikasihnya panen, tetapi ibaratnya harus ngikut telunjuk dia, tapi tidak mau yang ikut telunjuk dia. Dengan kesepakatan yang ada maunya masyarakat itu harus ditangkap, ditahannya. Seiring perjalanan ini Pak, proses apa aja yang telah ditempuh dari pihak kelompok tani ini Pak? Iya. Mungkin persidangan yang seperti kita lihat ini, pengadilan, terus selama ini udah ada campur tangan anggota DPR. Coba bisa sedikit jelaskan Pak? Iya, waktu dia dalam persidangan, ternyata di pengadilan yang di sana dengan pengacara kami itu tidak pernah menanyakan apapun dari pihak perusahaan. Cuma dibuka, sidang ditutup gitu saja, paling tinggi 2 menit 3 menit sidang dibuka, sidang ditutup gitu terus sampai 21 kali sidang. Dan ada pihak saksi dari kita itu pun lain suaranya, beritanya dibikinnya, direkayasa semua. Dan ada seorang dewan, 1 orang ditekan tidak boleh menceritakan yang lain-lain kecuali iya dan tidak. Nah melawanlah dewan itu 1 orang di dalam pengadilan. Siapa Pak? Itu namanya Pak Julianus Pelengeran, anggota DPR daerah. Komisi Pada berapa? waktu itu dia jadi wakil ketua, masih pada waktu itu. Wakil ketua. Partai apa Pak? Dia Partai Demokrat. Sampai sekarang masih menjabat? Dia masih, tapi dia turunan dia kena Demokrat kalah di tempat itu gitu, tapi dia masih jadi dewan biasa. Pak bisa dijelasin Pak luas totalnya Pak? Luas apanya? Total dari lahannya? Nah luas total lahan itu pengakuan pihak perusahaan itu 5.222, ternyata digarap 10.000 hektaran. Lahan itu kami pun sudah mengukurnya, tapi belum habis, cuma 8.000 hektar sudah kami ukur tapi belum habis, masih luas masih. Nah itu pun silahkan ambil dulu 5.222, tapi dia tidak mau, tetap diambilnya juga pihak masyarakat. Dia pun tidak ada punya HGU, sering saya kabar tidak punya HGU sama sekali. Kalau betul ada HGU silahkan ambil, tapi tidak ada. Malah saya digertak, ditangkap berapa kali ditangkap, tapi dilepas terus gitu. Tidak pernah berani. Pernah juga saya tutup lahannya, semua perusahaan itu saya tutup pakai tali rapia. Tidak berani juga nangkap saya. Lepas itu tahu-tahu sampai 6 hari ke 1 minggu datang itu masyarakat yang 15 orang ditangkap sama polisi. 50 orang nangkap orang itu, 50. Dimasukkan naik truk, tidak boleh kencing di situ di dalam truk juga, tidak boleh turun. Tidak boleh ambil gambar. Dengan alasan? Alasannya tidak boleh itu saja. Nanti sampai di Kapolres, perjalanan itu 8 jam dari tempat itu sampai ke Polres. Berak di situ, kencing di situ di dalam truk katanya. Makan pun dikasih makan di dalam sambil berdiri sambil lari truk. 15 itu yang menentang gitu Pak? Iya, masyarakat yang menahankan lahannya itu yang ditangkap. Malah ditangkap polisi. Ditangkap sama polisi. Tapi sampai di sana ternyata disuruh menunjukkan data-datanya, pihak perusahaan tidak ada, dilepas hari itu juga. Karena tidak ada data sama sekali pihak perusahaan. Pak bisa dijelasin Pak dengan PT apa Pak? PT Bima Agri Sawit, PT BAS panggilannya. Sudah berapa lama Pak? Sudah kurang lebih sekarang ini bermasalah itu yang sama pemerintahan itu bergelut dengan segala perjanjian itu 4 tahun 2 bulan. Tetapi dari awal dari pendorongan memang saya larang, jangan dorong lahan ini karena lahan ini lahan masyarakat. Sudah ada yang punya, tetapi nanti kita hitungan ternyata didorong terus malam, didorongnya lahan masyarakat. Harapan Bapak nih Pak, apa dari poin-poin? Saya minta tolong kembalikan lahan masyarakat semuanya yang ada gitu kan, minta tolong itu saja karena tertindas masyarakat, kebunnya sendiri ditanam pun diambil. Saya minta tolong Pak Jokowi pun harus dengar ini, seolah-olah penjajah masih Belanda itu lebih dari penjajah. Kalau Belanda mungkin ada kasihannya, ini tidak ada sama sekali kasihannya penjajah ini PT BAS ini gitu, mengambil lahan kebun orang sendiri diambilnya.
Pak, perjanjian yang 60-40 itu oleh perusahaan itu seperti apa sih, Pak? Ya, itu 60-40 apabila dia itu memang sementara dibayar. Apabila dibayar dengan harga 15 juta, tapi dapat plasma masyarakat, itu bisa, tapi temponya 1 bulan. Tapi ini sampai 4 tahun lebih, tidak ada itu dibayar, tidak ada. Dirampas, ditangkap satu persatu orang. Terpaksa sampai sekarang di portal. Terus yang jalan-jalan itu digali semua di portal. Jadi tidak bisa mengeluarkan buah sama sekali. Saya sempat itu tanaman saya sendiri saya panen 2 kali, untuk terus di situ tidak bisa keluarkan buah. Nah ternyata dia yang panennya. Malah waktu itu dilarang orang panen, gitu. Padahal tanaman saya sendiri, semua saksi pun banyak saksi. Ada buktinya semua kan gitu. Yang orang itu pihak pegawai dari awal, manajer dari awal itu namanya Pak Agung itu atau Pak Jul itu bisa dipanggil orang-orang itu, namanya Hindia semua dipanggil bahwa dia tahu saya itu pun dirampas sekarang ini dengan perusahaan yang manajemennya yang baru sekarang ini, namanya Nofri namanya. Nofriansah nama orang itu yang merampas yang sekarang ganti Hindi. Jadi sampai sekarang hasil panen masyarakat sana dirampas? Dirampas semua, tidak ada. Ada juga yang dikasih, tapi yang dikasih itu orang yang pro ke dia, lepas itu yang pro ke mahasiswa ini. Karena mahasiswa ini dimakan gaji 7 juta 1 bulan. Berapa orang? 4 orang kayak itu dimakan. Itu yang nolong orang ini itu saja, tapi kami dilepasnya. Gitu. Itu tetap panen itu. Malah dia kerjasama sama orang yang 18 orang ke orang masyarakat itu yang dikasih panen itu. Kerjasama dia. Itulah yang menjadi musuh kami melawan. Pak, dengan pemerintah setempat, Pak, seperti apa, Pak? Nah, pemerintah setempat pun pro ke perusahaan semuanya. Tidak ada yang pro ke masyarakat. Rata-rata makan gaji mungkin dari sana. Saya tahu tetap saya ngomong. Memang alasannya itu dia punya plasmanya, dia dapat. Tapi mengapa kamu kasih plasma tanah masyarakat? Tidak masuk akal. Tapi ada ibaratnya itu koperasi itu diberikan dia, tahu-tahu hasil koperasi ini kadang-kadang menghasilkan 400.000 saja jangka 3 bulan atau kadang-kadang 700.000. Padahal hasilnya itu plasma itu dalam 2 hektar itu serendah-rendahnya 3 juta 1 bulan. Kalau 3 bulan kan 9 juta. Tapi masih ngasih orang sekedar 500-700 3 bulan, jangka 3 bulan. Makanya koperasi ini saja yang kaya. Ini koperasi buatan perusahaan ini. Karena perlu ke perusahaan semua. Jadi koperasi itu dibuat oleh perusahaan semua. Perusahaan bas itu ya, Pak? Iya, perusahaan bas. Saya siap tanggung jawab pun dengan kata-kata saya siap di hadapan Pak Jokowi atau di depan pengadilan manapun saya mau. Untuk langkah ini apa aja, Pak, yang mungkin dalam waktu dekat Bapak lakukan untuk merebut kembali hak masyarakat? Barusan ini Pak, saya itu banyak saya coba jalan, tetapi mula-mula kemarin jalan dari aliansi. Ternyata aliansi pun membohongi semua, gitu kan. Ternyata beralih kami lagi nama Koprabu. Saya dibentuk sebagai ketua kabupaten, ada surat-suratnya, SK saya ada semua dari Koprabu. Ternyata Koprabu pun untuk mendirikan, menyuruh saya ngasih lahan masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di sana, jangan pilih bupati, dewan kasih 2 hektar 1 orang. Ternyata semua cerita bohong juga. Pak, langkah selanjutnya, langkah-langkah upaya hukum. Ya, kalau bisa itu saya minta tolong sama Bapak, kalau bisa ya kembalikanlah lahan masyarakat seperti semula supaya dinikmati, karena sudah lama masyarakat sengsara, dibikin hampir 4 tahun lebih, 4 tahun 2 bulan masyarakat sengsara. Saya minta tolonglah dikembalikan lahan-lahannya masyarakat gitu, kalau bisa kan gitu. Saya usahakan jangan sampai tidak bisa, supaya bisa gitu, supaya Pak Jokowi, semua pemerintah yang lain pun mendengar. Jangan Pak Jokowi itu mendengar cerita saja di Jakarta, tetapi di daerah-daerah setempat itu beliau itu tidak tahu gitu, kena laporan manis terus dari daerah. Sampai bupati-bupati yang kena tangkap ini pun dia tahu tanda tangannya semua, tapi sendiwara terus sama saya, sama masyarakat gitu. Maupun ketua DPR pada waktu itu Pak Mahyunadi, ada semua suratnya Pak Mahyunadi memberikan, tolong berikan masyarakat itu panen dengan perjanjian yang ada, semua ada. Tetapi ternyata cerita saja gitu. Pak, langkah selanjutnya Bapak akan lapor kemana, Pak? Nah, pernah saya laporkan ini, katanya saya laporkan ke Barreskrim, ke KPK, ke Ombudsman, ke
Komnas HAM dengan Menteri Pertanahan, Menteri BPN, Menteri Lingkungan Hidup, tapi tidak ada tanggapan. Dianggapnya biasa saja. Kalau kita melapor, ternyata surat kita tidak dibaca, dianggapnya biasa-biasa saja, tidak ada artinya kata dia. Begitu ngomongan dia, tapi dianggapnya sampai pernah saya ngomong sama Bareskrim, kalau perlu saya ajar Bapak, karena Bapak itu coba cari datanya pihak perusahaan juga, jangan data masyarakat terus. Tapi tidak perlu saya, kamu mengajar saya, kata dia itu saja di Bareskrim. Saya tidak bisa buat apa kan, karena kita rakyat kecil, tidak bisa buat apa. Itu saja namanya Pak. Ya. Mudah-mudahanlah Pak Jokowi dengar juga cerita ini, supaya Pak Jokowi langsung menyuruh sampai ke daerah, sampai daerah mana-mana, bukannya tempat kami ini saja, banyak masyarakat yang lain desa itu pun selalu mengadu sama saya, tapi tidak bisa buat apa sama saya, karena saya dalam keadaan seperti ini, tidak ada kuasa gitu. Membawakan saya surat-suratnya juga masyarakat, karena suratnya dari BPN ada lengkap, tapi dirampas juga perusahaan lain, bukan perusahaan di tempat saya ini saja.